teks itu merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Minaria Alifah. Saya dari kelas 10 Kuliner 2 SMK Negeri 30 Jakarta. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang mind mapping yang telah saya buat. Nah, mind mapping ini adalah bentuk refleksi pembelajaran yang telah saya dan kelas saya lewati selama belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada teks laporan hasil observasi di semester 1. Nah, teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang berisi penjabaran umum atau laporan dari hasil pengamatan yang telah kita buat. Strukturnya ada klasifikasi umum, manfaat, dan deskripsi bagian. Nah, kaidah kebahasannya itu ada menggunakan kalimat definisi, menggunakan konjungsi atau kata hubung, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks, menggunakan sinonim dan antonim, dan menggunakan data. Nah, jadi pada pembelajaran teks laporan hasil observasi ini, saya dan teman-teman saya melakukan observasi di beberapa daerah. Nah, waktu itu saya dan kelompok saya mengobservasi bagian perpustakaan sekolah. Nah, di situ kami berkeliling perpustakaan dan melakukan laporannya, apa yang kami lihat, apa yang kami cium, apa yang kami pegang dan rasakan di sana. Nah, yang kedua itu ada teks anekdot. Teks anekdot ini adalah cerita singkat yang menyentil atau menyindir dan mengandung kritikan, tetapi dibungkus dengan bahasa atau cara penyampaian yang lebih menarik. Strukturnya itu ada orientasi, komplikasi, dan evaluasi atau koda. Nah, kaidah kebahasannya itu ada pertanyaan retoris, majas sindiran, dan kata kerja material. Nah, yang kedua itu ada tentang teks anekdot. Nah, pada pembelajaran teks anekdot ini kami diminta untuk membuat dialog dan memperagakannya di depan teman-teman sekelas. Yang ketiga itu ada teks hikayat. Teks hikayat merupakan karya fiktif yang dibuat dan sebagian besar kandungan ceritanya berkisar di kehidupan istana. Strukturnya itu ada abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, kaidah kebahasannya itu ada konjungsi urutan waktu, majas, antonomasia, personifikasi, majas simil, majas metafora, dan majas hiperbola. Nah, pada teks hikayat ini kami juga membuat dialog yang dialognya itu dibuat sendiri dan ceritanya itu berkisar di istana. Nah, setelah kita membuat dialognya dikumpulkan, lalu pada pertemuan berikutnya kami memperagakannya di aula dan memakai pakaian dan aksesoris yang kita buat sendiri sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya kita membutuhkan mahkota, maka kita membeli atau membuat mahkota itu sendiri. Setelah itu ada negosiasi. Nah, negosiasi ini merupakan kegiatan berunding atau tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, strukturnya itu ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Kaidah kebahasannya itu ada pronomina atau kata ganti, kalimat langsung, kalimat deklaratif dan interrogatif, kalimat persuasif, dan tuturan pasangan. Nah, pada pembelajaran tentang teks negosiasi ini kami diminta untuk membuat dialog serta memperagakannya di depan kelas. Waktu itu saya juga membuat teks dialog tentang negosiasi, tentang berjualan gitu sama kelompok saya. Nah, pada semester 2 itu ada tentang rekonteks. Nah, rekonteks merupakan jenis teks yang menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Strukturnya itu ada pengenalan, peristiwa, dan kesimpulan. Kaidah kebahasannya itu ada menggunakan bentuk masa lampau, memiliki fokus pada peristiwa tertentu, memiliki fokus pada partisipasi individu, dan berisi informasi yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, pada rekonteks ini kami disuruh membuat tentang biografi, membuat dan mencari biografi tokoh idola favorit kami. Setelah itu kami
membuat suatu teks di Word dan menceritakannya lewat video dan diupload ke YouTube. Setelah itu di kelas juga kami disuruh untuk mempresentasikannya kembali. Selanjutnya itu ada puisi. Puisi merupakan salah satu karya sastra selain prosa dan drama. Puisi itu digunakan seseorang untuk mengungkapkan pikiran, gagasan dan perasaannya ke dalam bentuk suatu tulisan dan kata-kata yang indah. Struktur puisi terdiri dari diksi, imaji, gaya bahasa, tipografi, kata konkret, dan rima. Kaidah kebahasannya itu diantaranya mengandung kalimat perintah, saran, ajakan, larangan, dan kalimat pernyataan, menggunakan kalimat tinggal dan majemuk, gurindam, pantun, dan syair. Nah, pada puisi ini kami sekelompok disuruh menuliskan satu kata setiap orang di depan papan tulis, lalu membuat puisi dari setiap kata tersebut. Setelah itu mempresentasikannya dan memperagakannya di depan kelas. Selanjutnya ada teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks merupakan teks yang berupa langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan dan membuat sesuatu. Nah, strukturnya itu ada tujuan, material, dan langkah-langkah. Kaidah kebahasan teks prosedur kompleks berisikan banyak terdapat konjungsi, adanya kalimat perintah, adanya kata kerja imperatif, verba material dan tingkah laku, dan juga partisipan manusia secara umum. Nah, pada materi teks prosedur kompleks, kami diminta untuk membuat video tentang membuat atau melakukan sesuatu lalu diunggah ke YouTube. Setelah itu videonya ditampilkan dan ditonton bersama dengan teman-teman sekelas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bestmedia.ru